Hey, halo guys, welcome back to pertemuan keempat kita ya. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya kalian ya. Jadi kemarin kita udah lewat 3 sesi, hari ini sesi keempat ya. Jadi kemarin kita sudah selesai ngebahas semua tentang balok gitu ya. Jadi diharapkan setelah sesi kemarin itu ya kalian sudah bisa mendesain balok dengan baik dan benar gitu ya. Dan yang kita bahas itu baru bagian kecil gitu ya, karena yang kemarin itu semua kaitannya masih balok gravitasi. Nanti pas di kelas premium kita akan bahas balok tahan gempa gitu ya. Nah, jadi mulai sesi ini ke depan itu kita sudah tidak akan bahas balok gitu ya. Kita akan mulai bahas plat lantai dan kolom. Ya. Jadi ini share screen dulu ya, share screen. Oke, kita lihat. Oke, sip. Di screennya udah kelihatan ya. Oke, jadi hari ini tuh kita akan bahas desain plat gitu ya, 01. Plat itu kita 4 sesi, 4 sesi ya. Jadi sesi pertemuan keempat sama 5 itu akan membahas plat lantai. Nah, di desain plat 01 ini, itu kita akan bedah beberapa item gitu ya. Kita akan bedah beberapa item. Yang pertama, supaya kalian tahu apa bedanya plat satu arah dan plat dua arah. Gitu ya. Ya, karena plat lantai itu sistemnya dibagi jadi dua. Satu itu plat satu arah, satu itu plat dua arah. Nah, hari ini itu fokusnya akan lebih ke plat satu arah. Besok, bukan besok, nanti sesi kedua. Sesi kedua kita akan bahas plat dua arahnya. Gitu ya. Oke, nah, jadi mungkin kalian kalau sudah berkecimpung atau sudah kerja praktek, sudah ke lapangan gitu ya, mungkin familiar dengan foto ini gitu. Ini adalah foto ketika tulang-tulangan sudah selesai difabrikasi, dipasang, tinggal tunggu tahap pengecoran gitu ya. Nah, jadi ini adalah display real gitu ya, contoh melihat kondisi lapangan. Kalau kalian mau lihat di Google banyak gitu ya, kalau bagi kalian yang masih duduk di bangku kuliah terutama. Nah, perbedaannya gitu ya, plat satu arah kenapa bisa dikatakan satu arah dan plat dua arah kenapa dikatakan dua arah, itu dari rasionya sebenarnya. Jadi kalau kalian lihat di layar kalian ini ya, kenapa denah yang ini disebut satu arah? Karena panel itu ini ya, panel itu adalah dikelilingi 4 balok itu satu panel ini kita bilangnya. Ya, itu satu panel. Nah, ketika panel itu rasio sisi panjang dibagi pendek itu lebih besar dari dua, kita sebut dia plat satu arah. Kalau lebih kecil dari dua, dia plat dua arah, gitu ya. Seperti itu. Eh, oke. Nah, ini plat dua arah. Jadi kalau plat dua arah itu dia lebih kotak lah. Kalau plat satu arah dia lebih persegi panjang. Sesuai tadi secara angka, rasionya lebih besar dari dua itu satu arah, lebih kecil dari dua itu dua arah. Gitu ya. Nah, terus nanti perbedaannya di mana? Nanti kita akan lihat di bagian desain perhitungannya. Tapi secara garis besar perbedaannya itu adalah sesuai namanya. Kalau seandainya pelat lantainya itu pelat lantai satu arah, maka kita hanya perlu mendesain satu arah, yaitu si serat pendeknya aja. Serat pendek, serat panjangnya nggak usah. Serat pendek itu maksudnya gini. Jadi kalau pelatnya gini, yang dimaksud serat pendek itu ini. Yang dimaksud serat panjang itu ini. Ya. Jadi kita hanya perlu hitung gaya yang bekerja di serat pendek. Serat panjangnya tidak usah. Kalau plat dua arah, dua-duanya harus dihitung. Jadi serat panjang, serat pendek, dua-duanya harus dihitung dan harus kita tuh hitung penulangannya, gitu ya. Oke, ya mungkin sampai sini kita buka sesi Q&A dulu. Barangkali ada yang mau bertanya terkait plat lantai, gitu ya. Ada yang mau ada yang mau sharing mungkin gitu ya. Ada yang mau sharing terkait pengalaman tentang plat lantai boleh gitu ya. Mau tanya apapun boleh. Mau tentang tanya soal yang pertemuan lalu juga boleh. Feel free.
Oke, udah mau habis ya. Semoga kalian banyak pertanyaannya. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Oke, habis. Next. Kalau kemarin kita di balok gitu ya, kita udah tahu bagaimana cara melakukan pradimensi di balok gitu ya. Nah, di plat satu arah sebenarnya konsep yang sama juga berlaku, cuma pasalnya berbeda. Model-model tabelnya sih sama, berbeda koefisiennya aja gitu ya. Nih angka belakang ini beda dengan yang si balok gitu. Nomor pasal tabelnya juga berbeda, tapi prinsipnya sama, kondisi cara bacanya sama, kondisi tumpuannya sama gitu ya. Nah, terus kalau kalian lihat di kanan ya, selimut plat lantai itu 20 ya, beda dengan balok 40 ya. Kenapa? Karena pada dasarnya itu pelat lantai itu tulangannya lebih kecil dari balok gitu. Jadi kalian bisa analogikan gini, semakin besar tulangan yang dipakai, maka selimut yang diperlukan itu sebenarnya semakin tebal gitu. Jadi kalau balok, tulangan lenturnya itu kan sekecil-kecilnya berapa sih? 16, 19 gitu ya, itu yang udah yang normal normal dipakai untuk tulangan lentur gitu ya. Kalau plat lantai justru normalnya itu 10 atau bahkan ada yang pakai 8 gitu ya. Tapi umumnya 10 gitu. Makanya dia selimutnya lebih kecil. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kondisi perletakan ya. Kalau kalian pasti udah fasih lah ya karena di balok juga pakai pakai sketsa yang sama gitu ya, pakai sketsa yang sama. Ya, kalau cantilever. Nah, kalau kemarin kita rule of thumb dari balok itu adalah 1/10 bentang, nah di pelat sendiri itu rule of thumb itu nggak pakai berapa bentang ya. Jadi ini kita ngacu ke peraturan lama. Orang masih kebanyakan ngacu ke sini gitu ya. Ini peraturan di PBI 71. Peraturan Bentang Indonesia tahun 71. Nah, di sini menyatakan bahwa plat lantai itu 120 milimeter atau 12 cm. Pokoknya secara arbitrary, pokoknya nggak ada hitungan, nggak ada apa 12 cm minimal. Makanya orang masih banyak pakai 120 milimeter, 125. Nah, itu asal muasalnya sih sebenarnya dari sini gitu ya. Kalau 125 sih udah ngikut peraturan baru, minimal 125 gitu ya. 120 itu ngikut ke sini. Gitu. Jadi kalian bisa ambil 120. Tapi kalau ternyata si 120 itu lebih kecil dari angka di tabel ini, maka artinya kalian itu perlu menghitung secara detail. Ledutan perlu dihitung, vibrasi perlu dihitung, dan lain-lain sebagainya. Kalau kalian udah pakai tabel ini, maka ya secara tidak langsung kalian tinggal perlu hitung tulangannya aja. Si selebihnya itu dianggap sudah terakomodir di tebal itu gitu ya. Jadi itu tinggal pilihan kalian. Mau pilih yang mana? Kalau mau pakai tebal dikit, hitungan yang lebih sederhana. Kalau mau yang lebih sim simple dikit, berarti pelatnya lebih tebal gitu. Oke, silakan kalau kalian ada mau mengajukan pertanyaan lagi ya. Jadi memang sesi-sesi kita sebenarnya ini lebih ke arah karena ini bentuknya recording gitu ya. Jadi kita pecah sesinya supaya pertanyaannya lebih banyak gitu. Kalau nanti di live session ya tentunya seperti yang kalian sudah-sudah ya pokoknya tanya aja se-free-nya kalian gitu ya. Karena ini recording jadi lebih terikat ke sis one minute break ini. Oke, dah ya, habis waktunya. Nah, untuk menganalisis pelat satu arah gitu ya, itu kita punya metode perhitungan manual yang disahkan di SNI gitu ya, yang sah diberikan SNI itu namanya adalah metode momen koefisien atau koefisien momen lah gitu ya. Ini yang diizinkan. Ya. Jadi kalau kalian masih pakai tabel yang ada di PBI satu gitu ya, yang gambar tabelnya itu sketsa saya begini ya. Terus ini ada kotak terjepit di mana, terus ini ada rumus 0,001 bla 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 koefisiennya bla bla bla. Nah, ini udah nggak diizinkan di SNI sebenarnya. Tapi masih banyak yang pakai karena itu cukup populer gitu ya.
Dan berarti apakah itu salah dibanding SNI? Tentunya enggak gitu ya. Itu benar pada masanya. Dan ya sampai sekarang kalau dibangun pakai itu juga nggak roboh gitu. Cuma tidak mengikuti SNI aja ya. Nah, jadi kalau mau menggunakan metode koefisien momen ini, ada beberapa item yang perlu diperhatikan supaya metode ini boleh digunakan gitu ya. Ada 5 poin. Yang pertama itu adalah struktur prismatis. Yang dimaksud prismatis itu adalah berarti sepanjang plat lantai itu platnya begini. Kalau platnya ada begini, ada penebalan setempat itu kita sebut sebagai struktur non prismatik gitu ya. Nah, terus juga dengan metode ini bebannya cuma bisa diasumsikan beban merata. Jadi metode ini nggak bisa menghitung beban terpusat pada plat lantai, gitu ya. Terus beban beban hidup nggak lebih besar dari 3 kali beban mati. Umumnya sih ini pasti dapat, gitu ya. Jarang-jarang sekali ini nggak dapat. Itu terdapat 2 bentang atau lebih. Ya minimal 2 bentang karena kalau 1 bentang ya tinggal kalian seper 8 kilo kuadrat gitu. Nggak perlu metode ini, ya. Nah, terus dia juga membatasi bahwa kalau seandainya bentangnya ada beberapa gitu ya, panjang bentang yang maksimum terhadap yang minimum itu tidak boleh panjang bentang terbelah panjang bentang terpendek ya terpendek kan ya bersebelah tidak nggak boleh lebih dari 20% selisihnya ya. Jadi dia menjaga supaya nggak ada yang satu panjang banget satu pendek banget. Usahakan konsisten bentangnya gitu. Jadi dia batasi di 20%. Bagusnya sama persis pastinya. Nah, untuk metode koefisien momen, nilai koefisiennya kalian bisa lihat di ini ya di kiri ada 2 tabel SNI ya. Nah, tapi kalau kalian mau yang lebih sederhana ya daripada baca itu, kalian tinggal lihat gambar yang di buku ini. Gitu ya. Jadi dia udah kasih ilustrasi plat lantai yang menumpu dan dia udah langsung kasih di ujung kiri pakai koefisien berapa aja, tengah, tengah, tengah ini koefisiennya tinggal dipakai aja. Gitu ya. Nah, cuma dia ada kasih 3 asumsi. Yang pertama adalah discontinuous and unrestrained, gitu ya. Jadi maksudnya adalah dia menganggap bahwa bidang momen plat lantai itu akan seperti ini, ya, gitu. Kalau yang baris kedua itu dia menganggap ada sedikit monolit, jadi dia menganggap bidang momen itu seperti ini, ya. Yang ketiga ini adalah kasus yang jarang lah. Pelan langsung dengan kolom itu cukup jarang. Jadi biasa kita ngambil B dan C. Ya. Nah, kalau kalau preferensi gue sendiri itu biasa gue ngambil envelope dari keduanya. Jadi gue ngambil angka terbesar, angka maksimum dari 2 gambar ini. Gitu. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke bagian contoh soal ya. Jadi kalian lihat di gambar itu adalah denah dengan sistem plat lantai satu arah, gitu ya. Nah, terus diambil satu design strip itu namanya ya. Ini ya, namanya ini adalah slab design strip. Jadi kalau dalam plat lantai, itu kita selalu menganalisis plat lantai itu dengan lebar satu satuan. Nah, satu satuan itu umumnya kita ngambil 1 meter gitu ya. Kalau orang bule, karena satuan mereka imperial, mereka ambil 1 feet gitu. Kalau kita 1 meter. Ya, jadi plat lantai itu kita selalu ambil 1 meter dan dianggap berlaku ke satu lantai. Ya, selama lebar 1 meternya itu sama. Gitu. Maksudnya sama gimana? Kalian lihat ini potongan yang garis biru ini ya. Kalau seandainya dipindahin ke sini, kan jadi beda tuh ya karena ada bagian void dan segala macam jadi beda. Nah kalau pas diambil ke atas ini kan jadi sama lagi. Artinya apa? Artinya bentang yang satu dan bentang yang tiga ini itu nanti akan penulangannya sama. Yang nomor 2 ini nanti akan mungkin sedikit berbeda atau mungkin bisa disamakan. Tapi at least berarti kalian harus ngitung 2 kali 1 dan 3 sama 2 gitu. Semoga cukup jelas ya. Kalau nggak cukup jelas, tentu aja kalian boleh tanyain di kolom kolom chat, kolom komentar, kolom pertanyaannya. Oke, jadi kalau seandainya kita ambil gitu ya. Jadi ini kan tadi slide design strip ya garis biru melewati semua balok. Bagi plat lantai, balok itu adalah suatu tumpuan. Ya, jadi gampang ya mau tahu analisis 2 dimensinya ada berapa tumpuan, tinggal cocokin aja jumlah baloknya. Satu sendi itu mewakili 1 balok. Gampangnya begitu, ya. Nah, terus ini koefisien yang gue pakai gitu ya. Nah, cara penggunaan koefisiennya itu gampang. Semua koefisiennya tinggal dikali dengan Q kali L kuadrat. Ya, tinggal dikali Q kali L kuadrat.
Kalau ga bidang lintangnya atau gesernya itu dikali dengan setengah QL, ya, setengah QL. Nah, silakan kalau kalian ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Iya, ada 1 minute ya kita ya. Oke, sip. Sudah selesai countdownnya. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Oke. Nah, jadi untuk desain ya. Jadi tadi kita sudah selesai di bagian analisis. Ya, kita udah selesai di bagian analisis. Sekarang kita masuk ke desain. Ya. Analisis itu adalah suatu tahap hanya sampai ke dapat dia dalam. Itu analisis. Desain itu yang kita keluarin penulangannya. Nah, kita setelah kita udah belajar di Balok bahwa analisa penampang dan rumus row itu hasilnya kurang lebih sama, tentunya ke belakang ini setiap kita akan menghitung tulangan lentur kita hanya akan menggunakan rumus row ya. Jadi rumus ini lama-lama kalian akan hafal di luar kepala ya. Ada row, MRN, dan AS calculated. Ini umum ya. Nah, yang membedakan plat lantai dengan balok adalah ketentuan tulangan minimumnya berbeda ya. Nah, jadi di sini di tabel ini disebutkan AS min-nya berapa. Nah, AS min itu umumnya adalah 0,0018 AG. Ingat aja rumus ini gitu ya. Nah, yang perlu kalian perhatikan juga adalah kebanyakan dosen masih pakai rho min gitu ya, rho min 0,0018. Nah, ini tuh salah. Kenapa? Karena SN itu mengharuskan AS min. AS min itu berarti 0,0018 kali AG. Kalau rho min berarti 0,0018 kali BD gitu ya. Kalau ini kan AG itu kan BH gitu. Jadi ada perbedaan. Jadi jangan sampai salah. Karena angka dari rho min ini ya tentunya pasti lebih kecil lah gitu. Keluar AS-nya dibanding SNI punya 0,018 AG. Gitu ya. Jadi perlu diperhatikan itu. Kebanyakan masih pakai rho min. Yang benar itu adalah AS min ya. Terus, kalau seandainya tulangan balok itu biasa kita penyebutannya dalam jumlah, satu diameter berapa, dua diameter berapa, tiga, dan seterusnya. Kalau pelat lantai, itu penyebutannya adalah dengan spasi. Gitu ya. Jadi diameter 10 jarak berapa, diameter 10 spasi berapa gitu ya. Nah, spasi ini yang perlu kita tentukan. Tentunya ada batas minimum dan maksimum ya. Maksimum itu kalau untuk pelat lantai satu arah gitu, itu adalah 3H dan 450 yang mana yang lebih kecil aja gitu ya, yang mana yang lebih kecil. Nah, itu kan yang paling jauhnya, yang paling renggang, yang paling rapatnya berapa kok gitu ya. Nah, sebenarnya sih nggak ada aturan. Yang penting guideline-nya itu agregat bisa masuk. Cuma kalau diatur sampai agregat bisa masuk, berarti tulangan itu mungkin boleh eh, sampai ini apa agak rapet gitu. Tapi umumnya plat lantai itu tidak kurang dari spasi 100-150 sih gitu. Oh, itu 100 tuh udah yang paling rapet. Di kalau seandainya perlu di bawah itu berarti diameternya aja naikin. Gitu. Umumnya sih seperti itu. Tapi kalau kalian mau setting di jarak 75 atau apa ya, itu ya preferensi kalian sebagai perencana sih gitu ya, sebagai perancang itu preferensi pribadi kalian. Jadi itu bebas. Yang penting guideline-nya adalah ada spasi maksimum dan minimumnya adalah tidak boleh sampai agregat nggak bisa masuk karena nanti ada honeycomb segala macam terkait pelaksanaannya sih itu. Ya. Oke, kita masuk ke contoh soal ya.
Jadi di sini dikasih ya tebel slab 120, FC prime, FY ya dikasih data-datanya dan beban ratanya juga dikasih 10 kg per meter ya. Pertanyaannya sederhana yaitu hitunglah berapa tulangan lentur yang diperlukan oleh plat lantai. Caranya sama, hitung D, aksen, hitung D ya, hitung M, RN gitu ya. RN-nya kenapa 3? Karena kan tadi momennya ada 3 titik ya. Jadi kita harus hitung langsung sekaligus 3. Tulangan untuk tulangan kiri, tulangan tengah, tulangan kanan. Ya tentunya kalau nanti kalian kurang jelas kiri, tengah, kanan tuh gimana sih kok maksudnya, silakan ditaruh di kolom pertanyaan ya. Nanti kita akan bahas pada saat live session ya. Nah, jadi ini kita akan hitung kiri, tengah, kanan ya. Jadi ibaratnya ini nyari tulangan tumpuan, lapangan tumpuan yang plat lantai gitu, kiri tengah kanannya ini. Ya, selalu ingat bahwa konversikanlah gaya dalam momen ya ke Newton milimeter jadi kali 10/6. Terus plat lantai tinjau itu selalu lebar 1 meter. Jadi dua item ini selalu diingat ya dalam perhitungan-perhitungan. Terus setelah itu kita perlu hitung row setelah dapat RN gitu ya. Dan karena ini perhitungannya berulang, jadi kita bisa sederhanakan dulu rumus row-nya gitu ya sampai dapat suatu fungsi tinggal masukin RN-nya aja supaya pendek aja sih gitu penulisan rumus di sini. Tujuannya cuma itu aja ya. Jadi kita masukkan semua angkanya dapatlah nilai row-nya gitu ya. Nah, mungkin kemarin belum gue sampaikan di balok gitu ya bahwa row itu ada angka apa ya kita bilangnya angka feeling-feelingannya lah ya. Kalau balok mungkin agak susah, tapi kalau di plat lantai itu umumnya adalah belakangnya itu 10 pangkat min 3. Itu yang normal. Kalau seandainya 10 pangkat min 4 atau 10 pangkat min 2 ini sih masih masuk akal, masih ada kemungkinan lah gitu. Kalau 10 pangkat min 2 berarti mungkin platnya ketipisan atau bentang platnya kepanjangan. Jadi tulangannya agak tinggi perlunya. Kalau 10/4 berarti memang gayanya mungkin nggak sebesar itu. Jadi tulangannya nggak perlu banyak gitu ya. Nah tapi umumnya sweet spotnya itu di 10/3. Kalau misalnya dapat min 4 min 2 ya masih oke tapi ya udah boleh curiga-curiga. Kalau dapat 10/min 1 atau min 5 kemungkinan besar itu mungkin ada salah hitung gitu ya. Karena probabilitasnya agak rendah ya. Oke, terus kita hitung AS ya. Kita hitung AS. eh Sama, kita sederhanakan dulu rumusnya, terus tinggal ngambil dari angka sebelumnya, hitung AS min ya, hitung AS max. Nah, AS min mungkin berbeda ya antara balok dengan plat, tapi untuk perhitungan AS max mau di semua elemen struktur itu sama. Tetap pakai rumus yang sama. Si yang di balok dipakai juga di sini, kalau nanti ada kolom juga, kalau dihitung murni lentur AS max-nya juga ini. Gitu. Ya, ketentuannya sama, pokoknya yang penting AS-nya lebih besar dari AS min, lebih kecil dari AS max. Kalau lebih kecil dari AS min, pakai AS min. Lebih besar dari AS max bukan berarti pakai AS max ya, berarti harus perbesar dimensi. Oke? Nah, terus kita hitung spasi. Ya, spasi itu sebenarnya rumusnya itu cuma pindah ruas dari rumus AS sama dengan gitu ya. Nah, di sini itu kalian sebenarnya bisa kunci salah satu sih. Kalian mau kunci AS atau mau kunci S gitu. Kalau kalau gue sih kunci AS gitu. Jadi dapatnya di S. Kalau kalian kunci S, maka nanti kalian akan dapat AS atau dapat diameter langsung, diameter tulangan gitu. Nah, ini kalian kan punya angka nih ya. Nah, umumnya ini tuh dibulatkan ke 5 atau ke 10 terdekat umumnya ya. Umumnya. Dan dibulatkannya kalau spasi itu ke bawah. Kalau luas tulangan itu dibulatkan ke atas. Kalau spasi itu dibulatkan ke bawah gitu ya. Kita selalu membulatkan ke arah yang lebih kuat. Tulangan semakin rapat itu kan semakin kuat ya, makanya kita bulatkannya ke bawah. Dan biasanya kelipatan 25 atau 10 atau 5 lah gitu ya, 5 atau 10. Nah, jadi kita hitung dulu AS max ya, kita cek ya apakah spasi kita tadi ada yang lewat dari AS max S max atau enggak. Ternyata tidak. Maka setelah dirapikan itu penulisannya harusnya seperti yang kanan ya. Jadi diameter berapa, jarak berapa gitu ya. S10 diameter 10, jarak 300 gitu. Mungkin kemarin juga belum mention ya, kenapa sekarang pakainya S dan bukan D ya. Mungkin kalian beberapa masih ada yang familiar dengan D. D itu adalah deform, S itu adalah sirip.
gitu ya. Dan notasi untuk tulangan ulir sekarang itu adalah S. Ngikutin SNI 2052 ya, gitu. Oke, kita harusnya ini adalah penutup ya, 1 menit penutup, 1 menit penutup. Jadi silahkan kalian ini ya, apa namanya, eh nikmati 1 menit ini. Silahkan tanyakan yang kalian mau di kolom pertanyaan ya. Oke, sudah habis ya. Oke, maka kita sudah sampai ke penghujung sesi pertama kita gitu ya. Thank you semua. Kita akan mungkin ini karena rekamannya juga tidak sampai 1 jam ya, jadi kita akan break sejenak. Tentunya gue akan masuk secepatnya gitu ya supaya kita bisa memulai live session kita lebih awal. Oke, thank you guys. See you di live session.